Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Andrian Syah Aswaja. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep si pahit lidah. Si pahit lidah ini adalah uh, suatu cerita ya, cerita rakyat ya. Mungkin ada kisah orang yang ketika dia dihina, lalu dia mengucapkan sumpah serapah, orang tersebut langsung kualat atau kena musibah ya. Nah, ini ternyata banyak sekali terjadi ya, ada orang-orang seperti itu. Ketika dia dihina, ketika dia direndahkan, lalu dia mengucapkan sumpah atau melaknat orang itu langsung kejadian. Nah, ini sering sekali terjadi. Ini namanya istilahnya tuh si pahit lidah. Nah, ini banyak salah satu ritualnya tuh bertapa mungkin ya zaman dulu ya, atau dia tidak makan tidak minum selama berhari-hari, lalu bisa juga dia tidak berbicara dengan siapapun gitu selama bertahun-tahun ya, dia bersembunyi di hutan, akhirnya muncul istilah si pahit lidah, ucapannya menjadi kenyataan. Nah, ini bagaimana nih caranya kita punya kemampuan seperti itu? Nah, ini saya pernah dapatkan guru saya, bagaimana caranya kita menjadi si pahit lidah. Ketika kita mengucapkan sesuatu, jadi kenyataan. Dan ketika kita dihina orang yang menghina kita itu pasti kena. Nah, caranya adalah yang pertama, dengan kita tidak membalas ya. Satu. Yang kedua, kita tidak dendam. Artinya kita tidak marah, tidak boleh ada kondisi emosi yang marah ya. Tahu mungkin sahabat-sahabat mengerti konsep emosi yang marah ya. Itu tidak boleh muncul dalam diri kita. Jadi harus hati yang tenang, pikiran yang rileks. Nah, misalnya contohnya gini, sahabat-sahabat dihina orang, ah miskin loh. Coba sahabat-sahabat bilang, ya nanti aja lihat. Suatu saat saya akan lebih kaya dari kamu, dan kamu akan berhutang pada saya. Nah, itu lebih simple lah. Jadi tidak usah pikiran itu tidak boleh stres, dan hati tidak boleh marah, tidak boleh tersinggung. Ya nanti aja lihat. Suatu saat saya akan lebih kaya dari Anda, dan Anda akan berhutang pada saya. Tapi tidak usah disebutin dengan marah-marah seperti entar lo lihat. Nah, itu tidak perlu seperti itu. Santai saja, rileks, dan tidak perlu juga diucapkan di depan dia. Nah, itu banyak sekali kejadian, dan itu pernah terjadi juga pada diri saya ya. Dulu saya dihina miskin oleh teman saya yang orang tuanya kaya ya. Dan kemudian saya bilang, nanti aja lihat, kamu akan berhutang pada saya. Nah, alhamdulillah setelah ekonomi saya agak membaik, saya dapat pekerjaan, dan mohon maaf ya, orang tua teman saya ini sudah tidak ada, dan dia tidak punya kemampuan untuk bekerja karena biasa dikasih ya, biasa dibiayai orang tua. Jadi begitu orang tua tidak ada, tidak bisa bekerja dengan baik ya, biasa diumpanin, biasanya biasa diumpanin lah. Akhirnya hidupnya susah, ngelamar kemana-mana susah diterima, ya akhirnya sering minjem duit saya gitu, dan itu kejadian. Ya, makanya kita jangan sombong lah ketika kita kaya ya. Lalu bisa juga, saya juga pernah dulu kejadian saya tidak punya motor, jadi saya sering nebeng lah sama temen ya, sering nebeng. Kemudian ada ucapan yang mengatakan begini, nebeng mulu, beli dong motor. Ya, nggak ada duit gitu, beli kredit aja. Ya, kredit nyicilnya gimana, orang kita masih kuliah, belum ada pemasukan yang tetap gitu. Ya mungkin nanti kalau sudah lulus kuliah, saya dapat kerjaan, saya akan nyicil gitu. Dan saya tidak mungkin namanya merepotkan orang tua untuk cicilan gitu, karena orang tua saya juga sudah banyak pengeluaran ya, pengeluaran rumah tangga, biaya sekolah segala macamnya. Jadi tidak mungkin saya repotkan. Lalu ucapan itu seperti meremehkan, wajahnya juga kayak sinis lah. Jadi kan yang bikin kita tersinggung kadang-kadang tuh bukan hanya ucapan, tapi ekspresi muka itu kadang-kadang juga ngeselin juga gitu.
Tapi kembali lagi, saya mencoba untuk tenang, ya, dan saya bilang nanti saya juga punya motor. Nah, tidak berapa lama ya, saudara saya itu dia punya motor, saudara dekat ya, tiba-tiba dibawa ke rumah. Dan itu besok siang, malamnya saya diomongin gitu, besok siangnya motor datang. Dan motor itu langsung bilang, Ri, ini motor buat lu, bersama dengan surat-suratnya. Itu dikasih, ini motor buat lu, ya. Loh, terus lu bagaimana? Ya, gue mau beli baru lagi, daripada penuhin garasi, buat lu aja. Lu kan kemana-mana naik angkot. Nah, ini motor buat lu. Padahal orang itu tidak dengar obrolan semalam. Dan itu kembali lagi terbukti. Dan juga waktu itu saya juga pernah ya diledek lah, ngapain kuliahin anak tinggi-tinggi, langsung katanya, dibilangnya nanti biayanya pakai apa. Lalu saya santai saja, tenang-tenang saja gitu. Akhirnya apa yang terjadi, ya kuliahnya selesai, bahkan sampai S2 gitu. Jadi ya kita harus, kalau kita ingin menjadi seorang si pahit lidah, hati kita ini tidak boleh dendam, tidak boleh marah dan bereaksi terlalu tidak boleh bereaksi marah ya ketika kita dihina. Lalu kita berdoa saja pada Allah, bukan kita langsung tinggal ngucap aja, nanti Allah akan bantu. Maka Allah akan terlibat dalam hidup kita untuk mewujudkan apa yang orang hinakan ke kita berbalik 180 derajat. Dan itu juga terjadi bisa di dunia artis ya. Di dunia artis juga ada kisah artis baru, ya lagi di make up, lalu sama artis sebelahnya dikatain, lu katanya udah sepi job ya, udah dikeluarin dari program itu. Ya dia tersinggung, tapi dia mencoba tenang, nanti gua akan lebih sukses dari lo. Ternyata benar, artis ini sukses sekarang, dan yang artis yang menghina ini hilang dari peredaran karena ada satu kasus ya, kasus narkoba itu. Ini diceritakan juga ke saya. Lalu juga ada cerita misalnya, masih baru aja loh sudah belagu jadi artis kayak gitu. Dan kemudian artis baru ini ya tidak tersinggung ya, dia mengatakan ya nanti suatu saat saya akan lebih sukses dari situ. Dan ternyata benar, si artis legend ini hilang dari peredaran, benar-benar sepi job, nol gitu. Tidak ada job sama sekali. Dan yang artis yang baru dulu dihina itu sekarang masih eksis di dunia televisi. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau kita dihina, jangan marah, jangan tersinggung, langsung kita katakan tadi, nanti saya akan lebih hebat dari Anda. Tapi dengan hati yang tenang, pikiran yang rileks. Nah, begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.